Saudara-saudari yang terkasih, Petrus menanyakan pengampunan kepada Yesus. Dalam benak Petrus, pengampunan itu dinyatakan dalam 7 kali, tetapi jawaban Yesus tentang pengampunan itu 70 kali 7 kali. Yesus mengungkapkan bahwa belas kasih itu tidak tanggung-tanggung. Ajaran pengampunan itu juga mengungkapkan kasih. Ajaran kasih yang Yesus tekankan juga tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih yang besar itu juga mengampuni, terutama mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentu, kita masih ingat dengan doa Bapa kami, di mana kita mohon ampun, tetapi juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pesan doa itu sungguh berdasarkan kasih. Orang yang mengasihi orang lain, tentu tidak berbuat jahat kepada orang lain. Bahkan, ketika kita terus-menerus disakiti dan dibenci, kita harus siap untuk mengampuni. Tugas untuk mengampuni ini tidak mudah, terutama bagi orang yang mengalami masalah besar, entah putus cinta, disakiti tetangga, bertengkar dengan teman sekelas, dihina teman, diredahkan. Keadaan itu tidak mudah untuk diterima bagi kebanyakan orang. Namun, kita harus ingat perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Dalam Injil ini, padahal Raja sudah mengampuni, sehingga hamba itu mendapat hukuman. Dan Yesus menegaskan, Tuhan akan berbuat demikian bagi kita yang tidak mengampuni. Kita memang membutuhkan pengampunan kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa untuk berbuat sebaliknya, dengan tidak mengampuni. Ketika kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan kasih setiap hari, kita perlu menyadari dengan sungguh-sungguh, bahwa kita itu telah mendapatkan rahmat setiap harinya. Ketika kita sadar, kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita akan melakukan kasih. Ketika kita melakukan kasih walaupun ada yang berbuat jahat, kita akan mengampuni. Yesus sebagai contoh yang menunjukkan pengampunan tanpa batas, yaitu dengan menderita, wafat disalibkan. Penderitaan Yesus itu menunjukkan pengampunan ketika Ia menyatakan ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata itu juga diucapkan Stefanus sebagai martir, dan rahmat yang diperolehnya adalah kebahagiaan di surga. Maka, identitas Kristiani perlu ditambahkan, yaitu mengasihi dan mengampuni. Semoga Tuhan memberkati. Amin.